Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang amandemen Undang-Undang Dasar yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Muhammad Fariza, dan teman saya, Sun Haji Saputra. Yang pertama, pengertian amandemen Undang-Undang 1945. Amandemen adalah suatu proses penyempurnaan terhadap suatu undang-undang tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar, atau bisa dikatakan hanya melengkapi dan juga memperbaiki beberapa rincian dari undang-undang yang asli. Berdasarkan hukum tata negara, pengertian amandemen ini merupakan hak yang dimiliki oleh legislatif untuk melakukan dan memberikan suatu usulan terhadap perubahan dalam rancangan undang-undang yang telah diajukan oleh pemerintah. Dalam hal ini yang dikatakan pemerintah adalah pihak eksekutif. Amandemen berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari to amend atau yang sering dikenal dengan to make better. Jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah suatu hal yang dilakukan untuk melakukan perubahan atau penambahan terhadap suatu peraturan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar. Jadi amandemen ini ya, undang-undang itu bukan sepenuhnya dirubah, hanya ditambahi atau dilengkapi atau diperbagus lah. Jadi tidak merubah keseluruhan dari isi undang-undang tersebut, hanya menambahi beberapa poin-poin mungkin yang bisa ditambahi. Selanjutnya, sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sampai saat ini tercatat amandemen Undang-Undang 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Dalam melakukan amandemen, amandemen sendiri diartikan sebagai perubahan, namun bukan dimaksudkan sebagai pergantian. Dari keseluruhan 4 kali amandemen, setidaknya terdapat 46 butir yang dirubah dan ditambah dengan ketentuan lainnya, sementara sebanyak 25 butir yang tidak dirubah. Amandemen yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 1999 dan amandemen kedua pada 18 Agustus 2000 dan amandemen ketiga pada tanggal 1 November 2001 dan amandemen keempat tanggal 10 Agustus 2002. Dan ada juga lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada 8 lembaga yang saya jelaskan. Yang pertama adalah MPR atau biasa dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga negara yang ada di dalam Undang-Undang 1945. Dan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Dahulu sebelum reformasi, MPR adalah lembaga negara tertinggi. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, yang berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Yang kedua yaitu DPR atau biasa dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Masa
masa jabatan anggota DPR ini adalah 5 tahun, sama seperti MPR yang tadi, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Yang ketiga adalah DPD atau biasa disebut Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1 sampai dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Yang keempat, presiden dan wakil presiden. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh wakil presiden. Presiden berhak mengajukan RUU dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Yang kelima, MA atau biasa disebut Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung dan diangkat oleh presiden. Pada MA terdapat Hakim Agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim Agung dapat berasal dari sistem karir atau hakim atau yang berdasarkan sistem karir dari kalangan profesi atau akademisi. Yang keenam, MK atau Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. MK memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, masing-masing 3 orang diajukan oleh MA, DPR, dan presiden. Ketua dan wakil ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Yang ketujuh, KY atau biasa disebut Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan salah satu lembaga yang memiliki sifat mandiri, yang memiliki wewenang di dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan juga memiliki wewenang lain di dalam rangka menjaga dan juga menegakkan suatu martabat, kehormatan, keluhuran, dan juga perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial ini ialah pejabat negara yang terdiri atas 7 orang, termasuk ketua dan wakil ketua yang merangkap sebagai anggota. Anggota Komisi Yudisial memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. KY bersifat mandiri dan independen dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. KY bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Dan yang terakhir yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Badan atau BPK. BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam negara ketatanegaraan Indonesia yang dimana memiliki wewenang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK dalam hal ini masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas. BPK mempunyai 9 orang anggota dengan susunan 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Ketua dan wakil ketua BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK. Dalam sidang anggota BPK,
dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Dan itu tadi 8 lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk tugas-tugas dari mereka semua bisa dibaca di makalahnya, baca sendiri-sendiri. Dan untuk materi selanjutnya Demokrasi Pancasila yang akan dibacakan oleh Mas Son Haji Saputra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Demokrasi Pancasila. Secara etimologi, demokrasi terdiri dari 2 kata yang berasal dari Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi demos kratos adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Sedangkan pengertian demokrasi Pancasila sendiri adalah demokrasi yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Demokrasi di Indonesia atau Pancasila. Menurut Juliardi, demokrasi di Indonesia pada hakikatnya dapat dibagi dalam 5 periode. Periode 1945 sampai 1949. Dengan sistem demokrasi Pancasila pada periode ini, sistem pemerintahan demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan UUD 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan. Karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Periode 1949 sampai 1959. Dengan sistem demokrasi parlementer, periode ini sangat menonjolkan peranan parlemen dan partai politik. Periode 1959 sampai 1965. Dengan sistem demokrasi terpimpin, sistem demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang menyimpang dari konstitusional. Periode ini juga sering disebut dengan Orde Lama. Periode 1965 sampai 1998. Dengan sistem demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Periode 1998 sampai sekarang, dengan sistem demokrasi Pancasila atau era reformasi, demokrasi Pancasila era reformasi berakar pada kekuatan multipartai yang berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara. Macam-macam demokrasi. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen, namun tetap dikontrol oleh referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Prinsip-prinsip pelaksanaan demokrasi. Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat, terutama pada pelaksana kekuasaan, harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi, yaitu sebagai berikut. Pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan status anggota suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lazim disebut parlemen atau dewan legislatif haruslah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali.
Tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Ciri-ciri demokrasi. Menurut Henry Mayo, mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokratis atau tidak, yaitu 1. Adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. Adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur. Adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan cara minimum. Adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. Adanya jaminan penegakan keadilan. Adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan dan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Unsur-unsur pendukung demokrasi. Tegaknya demokrasi sebagai tatanan kehidupan kenegaraan sangat tergantung pada unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Beberapa unsur penting tersebut antara lain: negara hukum. Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya penjaminan HAM. Masyarakat madani. Masyarakat madani yakni sebuah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara, serta berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi. Aliansi kelompok strategis. Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan, termasuk di dalamnya pers yang bertanggung jawab dan bebas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.